Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azil Salva Prinita dari kelas 11 IPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Hubungan antara pemberian imunisasi BCG dengan kejadian tuberkulosis pada anak di Puskesmas Pandian, Kabupaten Sumeneb. Jurnal ini ditulis oleh Resa Dwi Ariyanti Rahim dan diterbitkan di Rumah Sakit Karsa Husada, Bali. Di pendahuluan dijelaskan bahwa penyakit tuberkulosis pada saat ini masih menjadi masalah kesehatan global yang banyak terjadi pada populasi laki-laki. Namun dilaporkan prevalensi penyakit ini juga banyak terjadi pada populasi perempuan dan anak-anak. Diperkirakan sekitar 410.000 populasi orang perempuan dan 74.000 anak meninggal akibat kasus ini. Pencegahan vaksinasi untuk penyakit ini adalah dengan pemberian imunisasi BCG. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemberian imunisasi BCG dengan kejadian tuberkulosis pada anak di Puskesmas Pandian, Kabupaten Sumeneb. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan desain case control study. Untuk sampel yang dipakai terdapat 58 sampel anak yang terdiri atas 29 kasus dan 29 kontrol. Data yang didapatkan itu berupa data rekam medis anak dan hasil wawancara dari orang tua. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis bivariat yang berupa perhitungan chi-square. Lalu di pembahasan bisa dilihat bahwa karakteristik pada setiap sampel ada di samping ini. Jadi bisa dilihat pada jenis kelamin laki-laki didapatkan ada 14 anak pada kategori kasus. Ada 14 anak laki-laki dengan persentase 48,3%. Pada kategori kontrol terdapat 15 anak laki-laki dengan persentase 51,7% dengan total anak sebanyak 29 anak. Untuk jenis kelamin perempuan terdapat 15 kasus anak dengan persentase 51,7% pada kategori kasus. Lalu terdapat 14 anak dengan persentase 48,3% pada kasus kontrol jenis kelamin perempuan. Dengan total terdapat 29 anak perempuan. Untuk karakteristik umur 1-5 tahun, pada kasus terdapat 17 anak dengan persentase 45,9%. Lalu pada kontrol terdapat 20 anak dengan persentase 54,1%. Lalu dengan total 37 anak yang berumur 1-5 tahun. Pada umur 6-10 tahun, kategori kasus terdapat 12 anak dengan persentase 57,1%. Pada kategori kontrol terdapat 9 anak dengan persentase 42,9% dengan jumlah total anak sebanyak 21 anak. Pada status imunisasi BCG terdapat 21 anak yang sudah diimunisasi BCG dengan persentase 42,9% pada kasus kontrol. Lalu terdapat 28 anak pada imunisasi BCG dengan persentase 57,1% pada kasus kontrol pada kategori kontrol dengan total anak yang sudah diimunisasi sebanyak 49 anak. Lalu yang tidak diimunisasi pada kategori kasus terdapat 8 anak dengan persentase 88,9%. Lalu pada kategori kontrol terdapat 1 anak yang tidak diimunisasi BCG dengan persentase 11,1% dengan jumlah total anak sebanyak 9 anak. Pada hubungan antara jenis kelamin dengan tuberkulosis pada anak,
didapatkan tabel seperti berikut. Ya, di sini pada jenis kelamin laki-laki yang terkena tuberkulosis terdapat 14 anak laki-laki dengan persentase 48,3%. Lalu yang tidak terkena tuberkulosis pada jenis kelamin laki-laki terdapat 15 anak dengan persentase 51,7% dengan total 29 anak. Dan pada jenis kelamin perempuan terdapat 15 anak yang terkena tuberkulosis dengan persentase 51,7%, dan yang tidak terkena tuberkulosis terdapat 14 anak perempuan dengan persentase 48,3%. Lalu dapatkan hasil chi-square seperti di tabel. Nah, pada hasil tabulasi silang pada hubungan antara jenis kelamin dengan tuberkulosis pada anak, didapatkan nilai chi-square hitung sebesar 0,069 dengan signifikansi sebesar 0,793. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tuberkulosis pada anak karena nilai chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel dan nilai signifikansi juga lebih besar dari 0,05. Lalu pada hubungan antara umur dengan tuberkulosis pada anak itu juga tidak terdapat hubungan. Berdasarkan hasil tabulasi silang diperoleh hasil tabulasi chi-square-nya itu, hasil nilai chi-square itu 0,677 dengan signifikansi sebesar 0,412. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur dengan kejadian tuberkulosis pada anak. Untuk hubungan antara status imunisasi BCG dengan tuberkulosis pada anak dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di samping, hasil tabulasi silang pada hubungan antara status imunisasi BCG dengan tuberkulosis pada anak didapatkan nilai chi-square hitung sebesar 6,444 dengan signifikansi sebesar 0,011, dan hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikansi antara status imunisasi dengan tuberkulosis pada anak karena nilai chi-square hitung lebih besar dan nilai signifikansi juga lebih kecil. Dari tabel 5.4 yang di samping ini dilakukan juga perhitungan odds ratio untuk melihat hubungan antara faktor resiko dengan penyakit. Nah, dalam hal ini melihat faktor resiko imunisasi BCG dengan tuberkulosis pada anak adalah 0,094. Odds ratio tersebut menggunakan interval kepercayaan 95% dan menandakan jika imunisasi BCG merupakan faktor penghambat atau faktor protektif. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh adalah ada hubungan yang bermakna secara statistik antara pemberian imunisasi BCG dengan kejadian tuberkulosis pada anak di Puskesmas Pandian, Kabupaten Sumeneb. Imunisasi BCG juga merupakan faktor protektif terhadap terjadinya tuberkulosis pada anak dengan nilai proteksi sebesar 0,094, dan imunisasi BCG dapat mencegah tuberkulosis sekitar 10% kasus pada populasi sampel. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.